boleh bagi suami untuk memercikkan air. Nah ini Pak, rahmatnya itu di sini Pak. Oh berarti saat kalau dipercikin aja dapat rahmat. Bagaimana kemudian kalau saya siram? Wah ini ya ndak rahmat lagi dapatnya Pak, dapat omelan istri nanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini melaksanakan salah satu kewajiban dari berbagai macam kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan tentunya ini merupakan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang pagi ini kita peroleh, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang baik, di jam yang baik, di hari yang juga sangat baik, dan insya Allah kita berkumpul juga dengan orang-orang yang baik ya. Maka ini merupakan satu kenikmatan yang sangat luar biasa ya, karena ya banyak hadis-hadis yang menyebutkan ya tentang keutamaan daripada waktu subuh ya, kemudian keutamaan daripada hari Jumat ya, dan kemudian keutamaan amalan yang dilakukan pada hari-hari tersebut ya. Bahkan Nabi mengatakan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man shala bardain dakhalal jannah ya, barang siapa yang melaksanakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan juga sholat asar, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga ya. Tapi jangan kemudian oh berarti saat saya cukup sholat subuh sama sholat asar, enggak Pak ya, artinya sholat yang lainnya juga dilakukan ya. Bahkan di dalam riwayat lain ya, di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW juga mengatakan man sholla sholatal subhi fahuwa fi dhimmatillah ya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka orang tersebut akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau hari ini kita mendapatkan perlindungan dari manusia saja kita sudah merasa aman Pak ya, nyaman ya, tetapi ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga dikumpulkan di hari yang sangat baik Pak, yaitu di hari Jumat ya, yang mana di dalam ya, Sahih Muslim disebutkan khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah ya. Jadi sebaik-baik hari yang mana di hari tersebut ya, hari diterbitkannya matahari, yaitu pada hari Jumat ya. Fihi khuliqa Adam alaihissalam ya, dan di hari Jumat yaitu hari di mana Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, dan di hari Jumat Nabi Adam alaihissalam Allah masukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat juga Nabi Adam alaihissalam Allah keluarkan dari surga. Wala taqumu sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan juga tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat lain juga Nabi mengatakan yaumul jum'ah ithnata asyara sa'atan ya, di hari Jumat itu ada 12 jam ya, la yujadu fiha abdun ya muslimun ya, tidaklah kemudian seorang muslim itu
yang dia berdoa kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala illa atahu iyahu. Ya, melainkan apa? Doanya akan Allah kabulkan. Faltamisuha akhirus sa'ata ba'dal asri, maka carilah waktu tersebut setelah waktu asar. Jadi setelah asar itu perbanyak doa, Pak. Karena Nabi mengatakan orang yang berdoa pada jam-jam tersebut maka akan Allah kabulkan, yaitu apa? Ba'dal asri, setelah waktu asar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah yang kita lakukan maka harapan terbesar kita yaitu apa? Ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti, Pak. Ya. Baik itu salat, ya, kemudian puasa, zakat, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka harapan terbesar kita yaitu apa? Bagaimana kemudian ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika ya imam-imam ketika mereka berdoa itu banyak kemudian mengatakan apa? Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana dan seterusnya. Yang mana meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima daripada apa? Salatnya, ya, kemudian puasanya, rukuknya dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW itu juga mengajarkan kepada kita agar berdoa supaya apa? Amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa yang sering kita baca kalau setiap ba'da subuh itu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya meminta kepadamu yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya, bermanfaat itu ya kita dapat ilmu lalu kita amalkan, Pak. Itu berarti ada manfaat ilmu tersebut. Ya, jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang ya disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji, fasadun kabir alimun mutahatik wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Ya, karena kerusakan terbesar itu yaitu apa? Alimun mutahatik, Pak. Orang alim tapi tidak mau beramal. Banyak contoh hari ini, Ustaz. Banyak. Ngaji sering, ya ilmu itu tidak kurang-kurang, Pak. Tetapi beramalnya tidak mau, Pak. Ya. Wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Dan yang paling bahaya lagi yaitu apa? Jahilun mutanasik. Ada orang bodoh tapi senang beramal, Pak. Ya. Ini dua-duanya rusak ini. Ya, pintar tidak mau beramal, atau yang kedua, orang bodoh tapi senang beramal. Lah terus kita yang mana ini, Ustaz? Ya kita yang tengah-tengah. Berilmu kemudian beramal. Ya, jangan sampai kita semangat mencari ilmu tapi amal tidak mau, Pak. Ya, kita tahu keutamaan daripada sholat ini dan sebagainya, tapi tidak kita kerjakan. Ya, ya, maka ini seperti daripada orang-orang Yahudi. Ya, mereka yang senang, ya, pinter tapi tidak mau beramal. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, permintaan pertama itu bagaimana ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat, Pak. Ya, kemudian yang kedua warizqan thayyiban. Ya, rizki yang kita dapatkan juga merupakan suatu yang baik, yang halal. Ya, wa amalan mutaqabbala, dan kemudian amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada amalan yang tidak diterima oleh Allah, Pak. Kita ambil contoh salat, Pak. Ya, makanya disebutkan di dalam hadis ya riwayat Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasatun la tartafi'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibron. Ya, jadi ada 3 golongan manusia yang mana mereka melaksanakan ibadah sholat, ya, ya, namun apa? La tartafi'u sholatuhum, tidak diangkat sholat mereka di atas kepalanya kecuali hanya sejengkal, Pak. Ya, jadi ibadah sholat subuh, tetapi ibadah tersebut tidak diangkat kecuali hanya sejengkal di atas kepalanya. Artinya apa? Tidak diterima, Pak, ibadah tersebut. Ada 3 golongan manusia. Ya, siapa di antara mereka? Nabi SAW yang pertama menyebutkan rajulun amma qaumun wahum lahu karihun. Ya, seorang laki-laki yang dia menjadi imam tapi tidak disenangi makmumnya, Pak. Ayo ini. Ya, kadang kan hari ini
seneng, pede. Jadi imam itu pede. Ya, walaupun kemudian makmumnya ndak senang. Ya, oh Ustaz, saya kan paling tua di masjid ini. Jadi saya harus menjadi imam. Nah, ini penyakit kita hari ini, Pak. Ya, saya kalau pulang ke Riau itu, Pak, ya, di masjid-masjid yang milik pemerintah itu rata-rata imamnya itu adalah pemenang daripada qori-qorinya, Pak. Itu jadi imamnya. Ya, kalau tempat kita hari ini sulit, Pak. Yang jadi imam adalah orang yang paling tua di masjid tersebut. Mohon maaf, Pak. Orang itu kalau mudanya dia bacanya bagus, kalau sudah tua dan giginya habis, itu pengucapan hurufnya akan sulit, Pak. Ya, sulit, Pak. Dan orang-orang seperti kalau dia pede menjadi imam, tidak mau digantikan. Ya, padahal Masya Allah, Pak, kalau kita, ya pengurus masjid itu, ya membayarlah, ya imam-imam ini pemenang qori kota metro, kemudian kita ambil menjadi imam, ya bagus bacanya, Masya Allah, Pak. Ya, setengah jam pun kita sholat di belakangnya tidak terasa, Pak. Kecuali bagi yang punya penyakit itu, apa, kaki rematik, ya pakai kursi tidak masalah juga. Ya. Namun ini harus menjadi perhatian, Pak. Ya, karena orang-orang yang seperti ini, ya apalagi kemudian imam tersebut ya sering melakukan perbuatan kemaksiatan, sehingga kemudian jamaahnya, makmumnya ini tidak senang. Ya, jadi imam pulang kemudian dari masjid kerjanya apa? Main judi, Pak. Slot, ya dan lain sebagainya. Ya, orang-orang seperti ini sholatnya tidak Allah terima, Pak. Ya, dan kemudian para ulama menjelaskan juga, yaitu imam ketika mereka menjadi pemimpin di dalam apa? Ya, kehidupan bermasyarakat, Pak. Baik itu menjadi RT, RW, ya, kemudian lurah, camat dan seterusnya. Ketika mereka menjadi seorang pemimpin, lalu kemudian rakyatnya tidak menyukainya karena apa? Tidak amanahnya itu tadi, Pak. Ya. Ya, tidak amanahnya, maka sholat yang dia kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mengerikan sekali, Pak. Ya, makanya jangan kemudian pede-pede jadi imam, apalagi di suatu tempat yang kita kemudian safar, nampak di situ nggak ada imamnya, lalu kita maju jadi imam. Nah, ini kejadian, Pak, teman saya itu. Ya, jadi sholat di suatu masjid, ya, sedang perjalanan, kemudian kita tunggu, Pak, 10 menit kok nggak ada imamnya. Maju dia pede kan, setelah selesai sholat kemudian ditegur sama imamnya, ini masjid punya saya, jadi kalau saya belum datang jangan kamu menjadi imam. Masya Allah, Pak, sampai seperti itu. Jadi ada hak milik masjid ternyata. Iya, bukan masjid, bukan rumah Allah, tetapi ini milik saya. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama, Pak. Ya, karakter yang pertama, sifat di mana ya sholat seseorang itu kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kemudian yang kedua, ya, yang kedua Nabi SAW mengatakan, tapi yang kedua ini untuk yang laki-laki aman, Pak. Ya, ini khusus untuk yang ibu-ibu ini yang di belakang. Yaitu apa? Wamra'atut batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Seorang wanita yang tidur namun kemudian suaminya marah kepadanya, Pak. Ya, jadi kalau ada istri tidur tapi kemudian suaminya marah ketika istrinya tidur, maka sholat si perempuan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya gimana, Ustaz? Ya, suami pulang kerja jam 8 malam lah. Ya, sampai rumah kemudian bukannya disiapkan apa, Pak? Ya, air hangat, ya, kopi, kemudian disambut dengan senyuman. Ya, kalau capek kemudian dipijetin. Ada ndak istrinya kayak gini, Pak? Jarang, Ustaz, ya. Kemudian sampai kemudian disiapkan baskom, ya, berisi air, kemudian kaki suaminya dicelup lalu dicuci. Loh, ini lebih sulit lagi yang seperti ini, Pak. Ya. Tidak seperti itu. Kemudian apa? Datang suaminya kerja capek, kemudian apa? Dimarahi oleh istrinya, ya, pulang larut malam dan sebagainya. Lalu kemudian istrinya berbaring di kamar tidur, ya. Kemudian suaminya pun marah kepada istrinya tersebut, maka sholat yang dikerjakan oleh perempuan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia bangun jam 2 malam, ya, bangun kemudian sholat malam, dilanjutkan nanti zikir wiritan, ya, sampai subuh, kemudian dia melaksanakan ibadah sholat subuh, duduk bermajelis lagi, ya, sholat syuruk dan lain sebagainya seterusnya. Ketika dalam kondisi dia tidur dan suaminya marah, maka apa? Sholat yang dia kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak naik Pak, tidak diangkat kecuali hanya satu jengkal. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua Pak, aman kita. Karena ini memang khusus untuk ibu-ibu ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga Nabi SAW mengatakan wa akhwani mutasarimani. Ya. Ya, dua orang saudara, ya, sahabat yang mana mereka saling bermusuhan, saling mendiamkan, Pak. Ya, terkadang ada masalah kecil aja kemudian saling mendiamkan. Ya, si A ya melaksanakan Maulid Nabi, yang satu tidak, kemudian di jalan tidak saling tegur sapa, saling mendiamkan. Ya, saling bermusuhan. Ya, apalagi kemudian mereka saudara, Pak. Ya, ada hubungan keluarga dan sebagainya. Ya, maka orang-orang seperti ini kata Nabi SAW, ya, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yahillu lil muslim ayyahjura akhahu fauqa thalathi layalin. Ya, jadi tidak halal bagi seorang muslim itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, Pak. Ya, jadi kalau ada kemudian orang bermusuhan betah tidak tegur sapa sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka ini luar biasa, Pak. Ya. Luar biasa anehnya maksudnya. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan tidak halal, Pak. Artinya tidak boleh seseorang itu kemudian apa? Mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Artinya 3 hari saja wis batasnya itu 3 hari, Pak. Jangan lebih dari itu. Oh, saya tak diamkan saudara saya itu sampai 1 tahun, Pak. Ya. Maka kalau sampai 1 tahun Nabi mengatakan, ya, man hajaru akhahu sanatan, ya, fahuwa kasaf kidamihi. Ya, barang siapa yang mendiamkan saudaranya itu sampai 1 tahun, Mbak. Ya, 3 hari tadi saja sudah dilarang, ya, mendiamkan 3 hari. Ya, tetapi kemudian ketika dia mendiamkannya sampai 1 tahun, ya, kasaf kidamihi, maka dosanya itu seperti dia menumpahkan darah saudaranya, Pak. Ya, dosa mendiamkan seseorang sampai 1 tahun itu, ya, dosanya seperti membunuh, Pak. Ya, kalau enggak percaya coba aja. Ya, kalau pengen mendapatkan dosa daripada seperti orang membunuh, ya, dengan cara apa? Mendiamkan, Pak. Ya, mendiamkan saudaranya. Ya, maka ini jangan sampai kemudian terjadi, Pak. Ya, terkadang apalagi kalau kemudian masalah keluarga ada antara suami dengan istri atau kakak beradik, Pak. Ya. Ya, beberapa hari yang lalu, ya kurang lebih sekitar seminggu yang lalu, Pak. Ya, ada orang datang ke rumah. Ya, seorang suami datang ke rumah, dia cerita, Pak, curhat. Diem-dieman sama istrinya sudah 1 bulan, Pak. Masya Allah, betah, Pak. Ya, 1 bulan diem-dieman sama istrinya. Ya, saya aja berapa jam enggak teleponan aja sudah Pak. Ya Mas Destur ya, sudah gelisah. Lah ini 1 bulan enggak teguran, Pak. Suami istri, 1 rumah, dan dia ngomong, "Saat saya selama 1 bulan tidurnya sudah tidak 1 kamar." Masya Allah. Saya bilang hebat, antum kuat. Ya, 1 bulan, Pak, enggak teguran dan tidurnya tidak 1 kamar. Ini rumahnya seperti apa kondisinya, Pak? Ya. Jadi dia tidak mendapatkan apa? Baiti jannati itu tidak dapat, Pak. Rumahku surga itu tidak dapat. Ya, dia seperti apa? Ya, baiti nari, rumahku itu seperti neraka. Ya, tidak ada kenikmatan sama sekali. Masuk rumah tidak ada tegur sapa antara suami dengan istri, saling mendiamkan. Malam itu yang seharusnya kemudian apa? Tidur, kemudian bisa ya sholat malam berjamaah, kemudian bisa saling membangunkan antara satu dan yang lainnya, yang itu merupakan suatu pahala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya. Ya, jadi membangunkan seorang suami, membangunkan istrinya, dan sebaliknya seorang istri membangunkan suaminya, itu akan mendapatkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, karena disebutkan di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, ya, dan Abu Daud, Nasai menyebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal lail. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang laki-laki yang dia bangun pada malam hari. Ya, bangunnya itu ya bangun kemudian apa? Fasolla, salat, Pak.
Jangan kemudian bangun ngidupin TV nonton bola. Ini tidak dapat, Pak. Ya, mereka yang bangun kemudian fasolah, mereka melaksanakan sholat. Wa aikadamra'athu, dan kemudian apa? Suami tersebut membangunkan istrinya. Ya, kira-kira ada enggak, Bu, suaminya yang bangun malam sholat terus dibangunkan, Pak? Ada katanya, Pak. Enggak tahu istrinya siapa itu. Ya, ada. Ya. Fa in abad nadha fi wajhil ma. Ya, kalau ingin mendapatkan rahmat itu ditambahin ini, Pak. Kalau kemudian dia bangun suami tersebut pada malam hari, kemudian apa? Dia melaksanakan sholat, lalu dibangunkan istrinya. Fa'in abad, kalau istrinya tidak mau, Pak, ya, nadha fi wajhihal ma, maka boleh bagi suami untuk memercikkan air. Nah, ini, Pak, rahmatnya itu di sini, Pak. Oh, berarti saat kalau dipercikin aja dapat rahmat. Bagaimana kemudian kalau saya siram? Wah, ini ya ndak rahmat lagi dapatnya, Pak. Dapat omelan istri nanti. Ya. Jadi perang, Pak. Jadi boleh, Pak. Ya, jadi kalau tidur itu kalau bisa, ya, Bapak sama Ibu kalau tidur itu siapkan air di gelas, Pak. Fungsinya apa? Untuk mercikin, Pak. Ya, ya sebatas lah. Mercikin itu jangan kemudian ambil guyur-guyur gitu, jangan, Pak. Ya sebatas dipercikin aja. Ya. Dan begitu juga sebaliknya, rahimallahu mra'atan qamat minal lail. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang wanita yang dia bangun pada malam hari, fasollat, dan kemudian dia melaksanakan sholat, wa aiqadat zaujaha fa in aba nadhat fi wajhil ma. Ya, dan sebaliknya seorang wanita, seorang istri, ibu-ibu juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ya, perempuan tersebut bangun pada malam hari, lalu kemudian sholat dia, ya, lalu dibangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak bangun, lalu kemudian dipercikin air, maka inilah sesuatu yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kadang-kadang yang bangun ini kita lebih dulu suami apa istri, Pak? Suami katanya. Ya, karena jam 2 harus ke pasar. Ya, suami dulu, Pak, karena harus berdagang ke pasar. Jadi bangunnya lebih dulu. Tetapi kadang beda-beda, Pak, tergantung siapa yang paling berat masalahnya. Ya, kadang orang ini ada yang semangat bangun malam itu karena kadang banyak masalah. Ya, di kehidupannya kadang apa? Jualannya sepi, ya rezekinya agak sempit, lalu dia semangat bangun malam ini, Pak. Tetapi sebaliknya ketika kemudian lancar, ya rezekinya lancar, tidak ada masalah, dia males, Pak. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, orang tadi itu ketika cerita ke saya, Masya Allah, Pak, ya 1 bulan itu tidak teguran, ya tidur tidak satu kamar, sehingga tidak terjalin hubungan yang baik, Pak. Ya, ya jangankan kemudian mereka bisa sholat malam bareng, langsung teguran sapaan aja tidak antara seorang suami dengan istri. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam Sahih Muslim itu menyebutkan tuftahu abwabal jannah yaumul itsnain wa yaumul khamis. Ya, jadi akan dibuka pintu surga itu pada hari Senin dan hari Kamis, Pak. Ya, akan dibuka. Ya, pintu surga itu pada hari Senin dan hari Kamis. Ya, fayaghfiru likulli abdin. Ya, dan pada hari tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hari Senin dan di hari Kamis. Ya, artinya di hari lain juga akan Allah berikan ampunan. Tetapi di sini ada, ya, ada keistimewaan daripada hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfiru likulli abdin. Ya, tidaklah kemudian seseorang itu, ya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, la yusyriku billahi syai'a. Ya. Ketika seseorang itu melakukan suatu kesyirikan, ya, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan syirik ini tentu banyak sekali macamnya, Pak. Ya, banyak sekali macamnya. Ya, bahkan ya, Nabi mengatakan man ta'allaqa tama'im faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka jatuh kepada kesyirikan, Pak. Ya, saya beberapa hari yang lalu itu ada orang minta diruqyah, Pak. Dan Masya Allah ketika kemudian kita datangi, ya ternyata warungnya itu ada anu nih, Pak. Apa namanya itu?
Ya, kalau bakso Rangawak tuh bubu, Pak. Bubu tau enggak? Penangkap ikan. Ya, yang ketika ikan itu masuk terus enggak bisa keluar lagi. Apa, Zat? Ya, ya kecil itu kan. Masya Allah, saya bilang, untuk apa, Zat? Supaya laris. Padahal saya lihat warung makannya juga sepi-sepi amat. Ya alasan dia apa? Kalau orang udah masuk, Zat, enggak bisa keluar lagi. Perasaan saya orang masuk makan, kemudian pasti dia pulang. Tidak mungkin dia tidur nginep di situ, Pak. Ya digantungan itu, Pak. Dan kemudian dia juga punya Pak, raja jimat. Ya, dan ketika saya buka ya kain warna merah itu tulisannya Masya Allah, Pak. Jadi ada gambar kayak pedang, kaligrafi. Ya, tidak bisa kita baca, Pak. Wow wow lala dan sebagainya. Ya, kalau di dalam ya dia apa ada kitab-kitab memang yang khusus belajar untuk bikin apa ini, Pak, raja. Kalau tanda pedang ini artinya untuk jaga diri, Pak. Ya, untuk jaga diri. Kemudian di situ ada juga tanda bulat, Pak. Bulat, maka di sini ya ini fungsinya untuk apa? Melariskan dagangan. Ya, jadi supaya dagangannya laris, Pak. Ya, sampai seperti itunya jualan, Pak. Ya, dan saya sampaikan, Masya Allah, kalau kemudian ini ya panjenengan tidak bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau asyraku, ketika seseorang melakukan kesyirikan laha bita'anhum bimakanu ya'malun. Ya akan terhapus seluruh amalannya, Pak. Ya, habis amalannya. Ya gara-gara kemudian apa? Jualan. Dia tidak percaya akan rezeki yang Allah berikan, Pak. Ya. Ya sampai kemudian pasang udah pakai raja jimat, kemudian warungnya dikasih apa? Penglaris ini dan lain sebagainya. Menggantungkan sesuatu, Pak. Ya, man ta'allaqa tamaim faqad asyraka. Orang-orang yang menggantungkan sesuatu maka akan jatuh kepada kesyirikan. Ya, dan kemudian juga di dalam riwayat lain disebutkan man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala maka jatuh kepada kesyirikan. Ya, yang hari ini ramai itu sumpah, Pak. Sumpah pocong. Ya, sumpah pocong, Pak. Ya, orang-orang yang bersumpah selain dari nama Allah maka jatuh kepada kesyirikan. Banyak macam-macamnya, Pak. Ya, atau mendatangi dukun. Ya, orang pintar kalau bahasa kita hari ini, Pak. Ya, karena apa yang datang itu orang bodoh. Makanya disebut orang pintar. Ya, Nabi mengatakan man ata kahinan, yang barang siapa yang mendatangi dukun, ya, fas'aluhu an syai'. Ya, kemudian dia menanyakan sesuatu. Datang ditanya sesuatu, latuk balu sholatu arba'ina yauman, maka 40 hari 40 malam sholatnya tidak Allah terima. Itu baru nanya, Pak. Datang nanya, Mbah Dukun, saya sakit ini kok tidak sembuh. Nanya kita, Pak. Ya. Dan kemudian ketika seseorang itu mempercayainya, laqad kafara bima nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Dan banyak, Pak. Ya. Kesyirikan itu tadi. Ya. Ya. Siapa yang melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini tentu menjadi ya suatu hal yang penting ya untuk kita perhatikan, Pak. Ya, untuk kita perhatikan. Ya, jangan sampai kemudian apa? Ya, seseorang itu ya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik, Pak. Ya. Ya, jadi di hari Senin dan di hari Kamis ya, seseorang itu akan Allah berikan ampunan ya, kecuali seseorang yang melakukan kesyirikan. Ya, illa rajulun ya. Kemudian seorang laki-laki kanat bainahu wa baina ahi syahna. Ya, seorang laki-laki yang dia antara satu dan yang lainnya memiliki rasa dendam, Pak. Ya, jadi orang-orang yang memiliki rasa dendam antara saudaranya satu dan yang lainnya, maka orang-orang tersebut juga tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada seorang sahabat Nabi SAW ya, yang ketika Nabi mengatakan di hadapan para sahabatnya akan masuk nanti dari pintu ini seorang laki-laki yang di Allah jamin dengan surga. Para sahabat waktu itu nunggu, Pak, kira-kira sopo iki laki-laki nih. Ya, dan ketika kemudian masuk seorang laki-laki ya dengan janggut yang basah karena dia setelah berwudu, Pak. Ya, masuk dia. Kemudian orang-orang lihat, ya apa benar toh masa orang kayak gini kemudian Allah jamin dengan surga. Ya, di keesokan harinya
Nabi SAW itu mengatakan dengan kalimat yang sama, akan masuk dari pintu ini seorang laki-laki yang akan Allah jamin dengan surga. Ya, ditunggu lagi, Pak. Ya, kita contoh di Masjid Al-Jihad lah. Ada yang mengatakan nanti yang masuk dari pintu itu akan Allah jamin dengan surga. Ya, masuk rupanya Bang Ridwan. Wah, masuk. Ya, besok harinya ditunggu lagi. Wah, Bang Ridwan lagi. Ya. Kemudian di hari yang ketiga, Nabi mengatakan hal yang sama. Akan masuk dari pintu ini seorang laki-laki yang Allah jamin dengan surga. Masuk lagi, Pak. Ternyata laki-laki yang sama, Pak. Ya, kemudian para sahabat pun heran. Ini keistimewaannya apa orang ini? Ya, yang kemudian orangnya seperti ini tapi Allah jamin dengan surga. Ya, lalu ada seorang sahabat ya yang dia izin ya mengikuti pemuda laki-laki tersebut ya untuk bisa menginap di rumahnya, Pak. Ya, dia laki-laki ini tidak tahu kalau kemudian tujuan dia menginap itu ingin apa? Melihat apa amalan yang dilakukan. Kok sangat kemudian ya Nabi mengatakan sampai 3 kali bahwasanya orang tersebut Allah jamin dengan surga. Ya, ya kemudian laki-laki ini izin ya menginap, Pak, di rumahnya 3 hari. Ya, karena batas waktu bertamu itu berapa hari? 3 hari. Ya, adiyafatu salah satu alyam. Ya, jadi bertamu itu batasnya 3 hari. Wajah izatuhu yaumun walailatun. Ya, kemudian kalau memuliakan itu batasnya sehari semalam. Ya, jadi Mas Destur itu kalau pengen bertamu sehari pindah-pindah aja, Mas. Sehari di sini, sehari di sini, sehari di sini. Ya, jadi kita memuliakan tamu itu sehari semalam batasnya, Pak. Ya, tapi kalau bertamu itu seseorang 3 hari, batasnya 3 hari. Ya, kemudian dia menginap di sana. Nginap, ya di hari pertama dia lihat malamnya, oh ternyata tidak bangun malam juga, tidak sholat malam. Subuh, sholat subuh dia bareng. Ya, sahabat ini ngikutin. Ya, sholat subuh, kemudian paginya aktivitas, lalu paginya itu dia ke pasar, Pak. Ke pasar, kemudian menjadi tukang jahit, tukang sol sepatu. Wah, jangan kemudian Ustaz, berarti yang dijamin masuk surga ini yang kerjanya tukang ngesol sepatu. Nanti kita alih profesi semua, Pak. Di pasar jadi tukang sol sepatu. Ya, diikutin terus, Pak. Ya, ketika ke pasar, oh ternyata jadi tukang sol sepatu. Ya, kemudian apa? Ya, terus, Pak, sholatnya diperhatikan. Sampai kemudian ya waktu puasa sunnah ternyata tidak puasa juga dia, Pak. Ya, tidak puasa. Sampai setelah 3 hari sahabat ini mengikuti, ngintili bahasanya, Pak. Ya, nginap di rumahnya, melihat aktivitasnya, kegiatannya, ibadahnya, ternyata kok biasa saja. Tetapi ingat, biasanya ibadah para sahabat itu beda dengan biasanya kita, Pak. Beda. Ya. Ya, kemudian apa? Ya, sampai setelah 3 hari sahabat ini tidak melihat, menyaksikan amalan istimewa yang dikerjakan oleh sahabatnya ini tadi, sehingga Nabi mengatakan orang tersebut Allah jamin dengan surga. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya, Pak, wahai sahabatku, saya sesungguhnya nginep ya di rumahmu selama 3 hari ini, ingin apa? Ingin melihat amalanmu ini seperti apa. Ya, yang sampai kemudian Nabi mengatakan sampai 3 kali bahwasanya engkau Allah jamin dengan surga. Ya, ya. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, ya seperti yang engkau lihat amalan saya, sholat saya, kemudian ya ibadah-ibadah yang lainnya, aktivitas saya juga bekerja di pasar dan sebagainya. Ya, tetapi ya kata ya laki-laki tersebut, saya punya amalan yang mungkin jarang yang dilakukan oleh orang lain. Apa itu amalannya, Pak? Ya, jadi sebelum dia tidur, Pak, dia senantiasa satu memaafkan orang lain, Pak, dan tidak menghilangkan dendam kepada orang lain. Ya, ini, Pak, sebelum tidur. Ya, sebelum tidur itu kita usahakan, Pak, untuk apa? Memaafkan ya, kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, dan jangan kemudian ada rasa dendam, Pak. Ya, kadang ada orang tidur itu masih nyimpan dendam, Pak, ya, kepada si A. Tidur dia, mimpinya pun ketemu si A lagi, Pak. Bangun tidur besok paginya ketemu sama si A lagi, kan repot hidupnya kalau kayak gini, Pak. Ya, makanya kalau pengen ya menjadi ya orang-orang yang dijamin dengan surga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu, yaitu apa? Sebelum kita tidur kita usahakan, Pak, kita maafkan seluruh kesalahan orang lain
dan jangan kemudian aja dendam di antara kita dan yang lainnya, Pak. Ini hati-hati, ini sangat luar biasa, dan hari ini penyakit ini sangat banyak ya dialami oleh orang-orang kaum muslimin, Pak, para aktivis. Ya, yang mana mereka kemudian gegara berbeda di dalam urusan satu dan yang lainnya, mereka saling bermusuhan, dendam dan lain sebagainya. Ya, padahal Nabi mengatakan la yahillul lil muslim ayyahjura akhahu fauqa thalathi layalin. Ya, jadi tidak halal bagi seorang muslim itu mendiamkan bermusuhan dengan saudara yang lainnya itu lebih dari 3 hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting ya untuk kita ya perhatikan ya 3 ya sifat ya golongan yang mana sholat seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi? Seorang laki-laki yang menjadi imam tetapi ya makmumnya itu tidak senang, Pak, sama imam tersebut. Ya, tidak senangnya ini menjadi catatannya, bukan kemudian karena imamnya ini bacaannya panjang, ya kayak karena Pak Imam tadi kan panjang, bukan itu, Pak. Tetapi karena kalau imamnya ini sering melakukan perbuatan kefasikan, kemaksiatan. Ya, kemudian yang kedua, seorang wanita yang tidur, ya, namun ketika tidur tersebut suaminya marah kepada wanita tersebut, ya, kepada istrinya itu. Ya, kemudian yang ketiga, wa akhwani mutasarimani, ya 2 orang saudara yang saling bermusuhan, yang saling mendiamkan. Maka inilah 3 golongan ya manusia yang mana ketika mereka melaksanakan ibadah sholat ya maka tidak diangkat sholatnya kecuali hanya sejengkal di atas kepalanya. Artinya apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan menjadi bahan perhatian bagi kita bersama. Jangan sampai kemudian ibadah yang kita kerjakan itu sia-sia, Pak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya perlu ya kita untuk belajar, mencari ya, mendalami ya supaya kita tahu oh ternyata ini ya sesuatu dosa yang menjadikan amalan seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengetahuinya, maka harus jauh-jauh kita hindari sehingga ibadah sholat kita, puasa kita, zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di kesempatan pagi hari ini ya sholat kita, kemudian duduknya kita bermajelis ini, dan kemudian kita lanjutkan dengan sholat syuruk, dan kemudian juga bazar Jumat itu tadi saya dapat kupon, Pak, ya. Saya kira duit asli 10.000, Pak, ternyata kupon ya. Ya, dan kemudian yang lainnya ya ibadah Jumat dan ibadah-ibadah yang lainnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, gimana, Bu? Ya. Bisa diulang apa? Ini Bang Muklis. Oh. Tapi nggak disebutin namanya. Doanya untuk muslim semua memaafkan gitu. Oh gitu. Iya. Ya intinya sebelum tidur itu kita mendoakan mereka gitu ya. Lah ini malah bagus, Pak. Ya, jadi walaupun kita tidak menyebutkan namanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu kepada siapa doa tersebut kita tujukan. Ya, makanya disebutkan di dalam sebuah hadis itu bahwasanya ya salah satu keutamaan ya kita memiliki sahabat ataupun teman-teman orang beriman yaitu apa? Mereka senantiasa berdoa bidzahril ghaib ya, tanpa sepengetahuan kita, Pak. Ya, jadi orang-orang seperti ini ketika dia mendoakan saudaranya, ya contoh kita ambil contoh aja ketika kita pagi ke pasar, Pak, buka toko, jualan pakaian.
Ya, kita buka, sebelum kita buka kita sudah mendoakan sebelah kita yang jualan pakaian yang sama, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan sebelah saya ini jualannya rame. Mampu enggak kita seperti itu, Pak? Enggak kuat, Pak. Ya, kita doakan pasti kita agak egois. Rame dulu lah dagangan ambo, kok alun pecah talua. Belum pecah telur, Pak. Tapi ini sudah mendoakan saudaranya. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan saudara saya ini jualannya rame, Pak. Ya, maka ketika seseorang berdoa seperti itu, maka malaikat mendoakan orang tersebut dengan apa? Walaka bimithli. Ya, kamu akan mendapatkan sebagaimana apa yang kamu doakan. Kalau kita mendoakan saudara kita, yang mendoakan siapa, Pak? Kita. Ya, kalau kita mendoakan kan masih 50-50, diterima enggak nih kan? Tetapi ketika kita mendoakan saudara kita dengan doa kebaikan, maka akan ada malaikat yang mendoakan kita dengan apa? Walaka bimithli, sesuai dengan doa apa yang kita doakan kepada saudara kita. Tidak percaya, Pak? Coba, Pak Hariko, Pak. Kalau ya, ya. Tapi jangan kemudian bapak-bapak doakan temannya. Ya Allah, mudah-mudahan saudara saya nanti istrinya 2, gitu kan. Jadi, ya, jangan, Pak. Ya, doakan kebaikan. Maka ini keutamaan. Jadi orang-orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, Pak. Ya, jangan kemudian kita setelah mendoakan besok ngomong, tadi malam saya sholat malam terus saya sudah mendoakan dirimu. Jangan, Pak. Diamkan saja. Kalau kita ingin mendapatkan doa daripada malaikat. Ya, ini Bu ya. Jadi kalau ibu malam-malam kemudian mendoakan tanpa pengetahuan mereka dengan doa-doa yang baik, memaafkan dan lain sebagainya, mudah-mudahan sebelum Allah mengijabahkan, ya, mengabulkan doa orang tersebut, Allah lebih utama mengabulkan doa ibu. Ya, itu Bu ya. Kita cukupkan ya. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية